masih bekerja kan ya, masih berada dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini menilai pengelolaan keuangan itu untuk keuangan siapa? Keuangan manajemen atau perusahaan, supaya seluruh kegiatan yang dilakukan dari mulai pengorganisasian, bagaimana keuangan itu selalu ada berputar dan untuk menggaji sampai hari ini dan sampai nanti kebijakan perusahaan itu tetap berada, itu memang tentunya harus ada yang namanya manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan. Tetapi bagaimana untuk kita? Bagaimana kita diri sendiri? Betulkah keuangan kita yang kita miliki sudah di-manage atau sudah diatur dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Memang ada yang bilang berapapun uang kita, seberapapun besar gaji kita, ada loh yang gak punya tabungan, ada loh yang selalu habis. Tapi ada yang cuma gaji 6 juta, mungkin sekarang bapak-bapak pasti udah lumayan lah ya. Itu bisa menyisihkan. Karena apa? Mungkin bapak dan ibu sekalian ada yang sudah mengerti harus gimana sih supaya saya punya tabungan, gimana cara investasinya. Kalau kita lihat di sini, ini ibu-ibu ini iyalah masih muda, bisa gendong ada apa di tangannya, ada apel, ada dan segala macam. Mereka kenapa? Sudah belajar bagaimana kebutuhan sehari-hari dan cicilan itu ini memenuhi 65%. Jadi bapak dan ibu sekalian, kalau kita gajinya misalnya 5 juta, kita harus kita sisihkan apa? Supaya uang yang kita punya dan kebutuhan-kebutuhan di luar itu kita ada remnya. Kalau nurutin kepengen, iyalah pengen apa aja, kepengennya mah. Tapi kembali kita harus tunduk kepada kata orang ekonomi ya. Ini kayak gini kurang lebihnya, dana darurat dan asuransi 10%. Jangan lupa bahagia tadi. Ini menduduki nomor 4. Karena apa? Kita udah capek kerja, masa untuk nomor 4 aja nggak bisa. Jangan lupa bahagia itu apa? Banyak. Nanti kita contohkan. Terus alokasi gaji kita juga sama. Cuma 5% loh untuk orang lain atau bersedekah. Karena tidak mungkin kita hidup diri sendiri. Kita pasti hidup dengan tetangga, dengan kawan, dengan orang lain. Itu yang sesungguhnya adalah kawan kita yang berbagi bersama, ngopi bareng, terus ya mancing bareng, atau mungkin ya bersama-sama bekerja. Nanti kalau sudah bebas, nggak mungkin kayak gini sama-sama bisa ketemu ngumpul bareng loh. Ini luar biasa buat kerjasama ya antara koperasi, PUK-nya, manajemennya yang bisa menyelenggarakan acara ini. Ini luar biasa. Mana mungkin kita ketemu bareng 50 orang misalnya di suatu tempat. Sulit Pak. Tabungan dan investasi. Jadi kalau misalnya kita udah mengalokasikan sekian, tabungannya dan investasinya 10%. Bapak nanti tuh aja ya, karena gaji saya kan nggak tahu. Mungkin saya tanya sama bapak saya, Bapak Bang Rahman gajinya berapa? Bapak Rahman gajinya berapa dong? Saya pikir nggak enak, pasti bapak enak juga kan? 15. Nah, ada 15 juta. Wow, luar biasa. Aja gitu ya. Amin. Ya nanti di masing-masing aja sesuai dengan upahnya ya. Nanti kalau misalnya istri saya boros enggak ya, bukannya ini gimana sih, dulu udah gak mau nanya-nanya kayak gituan, sekarang habis seminar kok kayaknya pengen nanya lebih ini banget. Apa sih, jangan-jangan gitu. Enggak, bapak dan ibu di keluarga itu diskusi aja. Ibu, Ma, kemarin kok kayaknya ya kalau sudah ibunya baik, bagus, ngikutin ekonomi yang dikerjakan udah baik ya alhamdulillah. Tapi barangkali kayaknya ditekan mulu nih bapak, suruh murah, ngapain di rumah? Ada yang kayak gitu? Ya. Ada ya? Udah sama ngapain di rumah? Dibetin banget. Ada yang kayak gitu kali ya? Banyak ya? Nah karena apa ibu bapak? Mungkin kurang komunikasi, taunya ibunya kan gaji cuma segini, nggak tahu apa-apa mahal. Udah selalu berterus, pokoknya jangan pulang kalau nggak bawa duit. Nah, jangan ada kayak gitu ya. Atau ngapain kek, apa mancing, apa nyari apa tambahan ikan, apa ngojek. Nah, loh, sebenarnya nggak kayak gitu, bapak ibu sekalian Tuhan. Tapi paling tidak, tolonglah, Bu, misalnya punya otak banyak Pak di luaran Bu. Jangan
beli seragam mulu nih. Jangan ke mall mulu nih kalau pokoknya lagi kerja. Jangan-jangan ini anaknya pengen main ke mall terus belanja-belanja dan semuanya sampai uangnya habis. Pak gimana nih uangnya udah habis, anaknya minta itu. Aduh, pusing kan ya jadi bapaknya kalau kayak gini. Gantung. Amit-amit dah. Kalau dibawa pohon bukan nggak apa-apa Pak. Kalau dirinya di pohon yang tinggi, aduh bahaya. Motornya juga boleh ya. Nah yang seperti ini harus dikomunikasikan. Memang tidak pernah ada waktu tadi. Contoh misalnya gaji 5 juta, nanti hitung sendiri-sendiri. Kebutuhan 65% ini kira-kira itu 3.250.000. Ini saya hitungnya main buat aja yang gampang. Nanti Bapak Ibu ada kalkulator, hitung sendiri lah. Bareng-bareng sama ibunya, nih Bu, kalau uang kita gaji bapaknya ini sekian, jadi jangan terlalu yang gak penting dibeli supaya apa gak pusing. Ibu gak pusing, gak utang-utang bang emok. Dan banyak utangnya di rumah tuh. Suaminya gak tahu. Asal bapaknya kerja, gak lama jam 10 udah ngambilin nagih gitu kan. Nah itu dia. Karena kurang kontrol, tetap kita harus tanya sama pasangan kita. Karena kalau yang ditekan pusing. Gimana sih lemburan misalnya udah gak ada, mau cari dagang apa, duitnya pas-pasan. Tapi tenang aja Pak, saya mau bicara atau sharing di sini nanti. Ini kita bicara dari awal dulu ya. Kan masih kerja untuk apa? Untuk investasi ini tujuannya. Uang yang kita punya sekarang masih ada kan 5 tahun lagi, kurang lebih 4 tahun memasuki masa pensiunnya. Kita harus bagaimana? Sebenarnya harusnya dari dulu nih. Kalau yang dari rapi udah bagus, tapi nggak apa-apa dari sekarang juga boleh. 3.250.000, 65%-nya kurang lebih untuk tagihan atau cicilan atau kebutuhan wajib lah ya. Contoh misalnya sama-sama beli minyak goreng. Kalau minyak goreng misalnya Sunko, harganya misalnya sampai 48.000. Padahal ada minyak yang lain Sofia misalnya cuma separuhnya. Ibunya kasih tahu, oh gak usah gengsi lah, sama-sama minyak buat goreng tempe kok ya, yang penting matang. Dan jangan sampai jelantah hitam banget, itu gak baik buat kesehatan. Kenapa? Kita, ya bagusnya memang betul Pak, direbus, itu lebih sehat. Gak usah banyak goreng-gorengan, gitu. Kalau mau goreng itu, ya jangan pakai jelantah yang hitam karena nanti jadi jelantah itu tidak baik. Karena apa? Kita semakin usia tua, untuk kemampuan metabolisme dengan zat ataupun yang ada di minyak itu, ada zat yang memang tidak atau sulit diurai karena kondisi tubuh kita sudah semakin berumur sehingga menimbun. Jadinya itu misalnya ada yang kolesterol dan segala macam lah. Tapi itu nanti lah bahasanya, ini hanya selingan. Kemudian yang kedua dana darurat 10%-nya 500.000. Terus ada juga tabungan investasi 500.000. Emang kecil-kecil lah orang gajinya kita yang ada 5 juta. Terus sedekah juga sekian. Sedekah itu kok banyak kelihatannya ya. Tenang, itu justru uang kita yang sesungguhnya. Sedekah itu untuk umat muslim ya. Kalau yang non muslim mungkin juga sama. Itu sama. Berbaik kepada orang lain adalah akan kembali kepada kita, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi harus ada uang-uang ini yang saya tampilkan. Ini harus ada di bagian kehidupan kita. Mulai sekarang gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Boleh. Jadi nanti hitungin bantuan sama ibunya supaya ibunya juga, oh kayak gini ya Pak. Wah bagus banget dong. Coba dari dulu kasih tahu. Jadi saya mau nggak boros Pak katanya. Nggak pengen yang enggak apa-apa Mama, belum terlambat gitu kan. Nah, kita tadi kan masih punya uang nih gaji dari Bapak dan Ibu sekalian bekerja dengan rincian kurang lebihnya urutan kebutuhan itu seperti tadi yang prosentasenya. Terus kalau bisa jangan utang, jangan utang. Kita kan punya cicilan motor, mobil, terus anak kita, gimana dong? Kita harus mengatur ulang, kita harus mengatur uang bagaimana cukup sih? Namanya juga manajemen keuangan, mengatur, mengkondisikan
memastikan bahwa semuanya itu berjalan tidak keluar dari jalur yang kita harapkan sesuai teori ekonomi para ilmuwan yang bekerja atau belajar yang memang sudah teruji ya. Asal ditaat pada aturan itu nggak terlalu melenceng. Tapi kalau tanpa perencanaan keuangan kita makanya semaunya yang ada pasti tekor, yang ada adalah memancing keributan. Udahlah, itu pasti sudah hal yang lumrah. Di mana-mana faktor utama kan kadang memang ekonomi ya, makanya harus bisa mengatur ekonominya. Jadi buat rencana keuangan, langkah pertama mempersiapkan masa pensiun adalah membuat rencana keuangan. Ya pasti, nggak pensiun sekarang aja kita harus, tadi yang saya sampaikan, apalagi mau pensiun. Biasa kita tiap bulan misalnya mau mikir mau enggak, yang penting dapat kerja, walaupun pagi-pagi hujanan, masih ngantuk, apalagi mau lembur misalnya, atau ada hajatan, tetap aja harus berangkat, tetap aja tiap bulan kita dapat upah. Artinya apa? Kita nggak usah mikir pusing-pusing, kita dapat upah karena kita masih kerja. Tapi ingat, perencanaannya tetap kita harus ada. Nah, memasuki usia pensiun, perencanaan keuangan harus ada. Kenapa? Ya kalau enggak, kita yang tadinya tidak nggak pusing-pusing lagi lah. Udah jelas ya bulan ngapain pusing-pusing, saya udah dapat 5 juta, 6 juta, lagi kalau punya banyak 8 juta, udah nyaman. Memang sekarang kita masih dibayar, artinya kita nyaman. Tapi nanti bagaimana kita menjadi pengusaha, nanti akan kita bagikan. Dengan begitu, kita memang betul setiap akhir bulan gak pusing dapat duit. Cuma setelah dapat duit yang sekarang ini, kembalikan kepada aturan proporsional tadi, supaya kita ada cadangan atau dana atau investasi atau tabungan yang besarnya adalah tadi 10%, 5%-nya adalah dana untuk sedekah tadi ya. Terus kalau kita misalnya ada cicilan, ya gimana sih, saya masih punya cicilan dong. Segera mungkin kalau misalnya nanti dapat pesangon, utang-utang semua itu harus dilunasin. Karena di market watch namanya utang, kita udah gak digaji lagi. Apakah kita nyaman? Nanti uang dari mana buat bayarin utang? Nomor 1, setelah kita misalnya nanti punya uang pensiun, masalah utang-utang itu dilunasi di Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita nggak pusing. Idealnya sih punya dari sekarang, kalau nggak punya utang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada nanti dapat pesangon dari pensiun, nomor 1 langkahnya adalah lunasi utang-utang. Itu sangat mengganggu soalnya kalau nggak dilunasi. Terus yang kedua, ingat sama saudara atau kawan-kawan, bahkan teman yang baik biasanya suka deketin kita, Pak, Bu, kalau kita dapat pensiun, nah ini dia nih, pensiun duit banyak. Ada yang nawarin bisnis bareng, ada yang udah tenang aja lah, pokoknya saya nih tanah saya nanti mau dijual, laku pasti akan saya bayar. Kan sekarang ente yang lagi punya duit, udah ini sertifikatnya, percaya nggak? Apakah begitu ya? Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Terus investasi, ada yang ngajak investasi, hati-hati sama investasi bodong. Sudah banyak di berita di TV, itu bohong. Jadi gak ada lah sesuatu yang tidak ada dengan keringat. Mau kerja dengan realita aja lah, kerja kita capek pakai keringat kok. Dia pengen nyakilinya doang, gampangnya doang. Itu berpikir uang, kalau nanti kita punya uang, ada orang yang banyak mendapatin kita, ala-ala apa, udah investasi kita dapat sekian persen, logika aja. Dia memang mungkin tujuannya bagus, mau nawarin mengelola uang kita, tapi kita sekian tahun kerja, kalau untung, kalau enggak lah buntung, bagaimana jadi kemana lagi, udah pensiun. Itu dalam waktu jangka pendek ya. Teman baik, ya apalagi masa iya sih, masa saya mau bohong. Kita bersudon untuk hal-hal tertentu, berbaik sangka untuk hal-hal tertentu. Tetapi untuk uang, sekali lagi, kadang-kadang hal yang sepele karena uang menjadi sebuah permusuhan. Jangan sampai
Gara-gara begitu kita akhirnya punya musuh. Hanya contoh tadi, wah sialan, gara-gara ngutang nih, diutangin, uang kembali, kerja boleh capek, boleh pensiunan, gimana nih? Nah, saya pada hari ini karena banyak Bapak dan Ibu sekalian yang seperti itu akhirnya buntung, nyesel itu gak ada di depan, nyesel itu belakangan. Jadi pastikan hati-hati. Nanti ada langkahnya siapa uang kita kalau pensiun ya. Kurangi membeli barang berdasarkan keinginan. Iya, Bapak sekarang hanya coba orang dagang. Kalau lagi untung atau pas-pasan, kadang sehari bersih ia dapat cepet 100.000. Kalau lebih banyak, paling banyak 200.000 untuk bersih itu, profit bersih misalnya. Ya kita nggak usah yang mulu-mulu, bahkan kita baru mau usaha nih ceritanya. Kita mengibaratkannya itu yang standar aja. Pasti kita sih nanti punya cita-cita omset yang lebih ya, tapi kita bicara dari yang dasar dulu. Misalnya untung 100.000 atau 200.000, itu kita alhamdulillah kalau misalnya setelah pensiun kita ada usaha yang memang dijalankan itu dapat untung segitu. Tapi misalnya enggak, keinginan kita contoh nih, ya HP Bapak mau bagus nih ya, gak usah dibeli lagi lah Pak, ngapain lah ya, gak usah kayak orang-orang pengen yang tipe terbaru, terus mobil juga pengen yang tipe terbaru, itu namanya keinginan. Kalau uangnya banyak boleh, tapi kalau uangnya pas-pasan nggak penting Bapak Ibu sekalian, gak usah makan gengsi lah, biarin orang mau bilang apa kek, kita ngukur diri. Jadi karena kita tuh memang udah memasuki usia seperti ini, memang harus banyak introspeksi dalam arti gak usah nurutin kayak anak muda, ganti motor, ganti mobil. Mereka iya boleh minta sama orang tuanya kalau tuanya ada. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian sama, anak-anak kita pun sama, kasih pengertian. Jangan pernah memberikan sesuatu yang mubazir kepada anak kita. Kita harus mendidik juga. Karena nanti dia stres juga begitu kita pensiun, anak-anaknya kita biasa hidup berkecukupan, tiba-tiba enggak, ya semoga sih tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang kurang baik yang sekarang lagi mulai juga mengkontaminasi ya. Ada yang harus ini bla bla, ada yang akhirnya ngejual punya orang tuanya dan sebagainya. Nah mudah-mudahan semoga enggak. Nah kita berawal dari kita membeli barang berdasarkan keinginan itu jangan. Contoh, Bapak dengan air Leo, ada air Aqua. Leo harganya berapa ya? Misalnya 2.000, Aqua 3.000. Orang-orang bilang, ih kesi aman, minumnya Leo. Isi ulang. Nah, nggak apa-apa isi ulang kalau memang butuh. Toh jatuhnya apa? Haus kan minum. Itu ini bahasa saya bicara ini prinsipnya adalah ekonomi. Kalau kita bicaranya kebutuhan gengsi dan martabat itu beda lagi. Saya background di sini bicaranya background ekonomi. Ya, walaupun kalau ekonomi skala perusahaan, bagaimana memanfaatkan kondisi yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tapi ekonomi kita, manajemen ekonomi kita adalah bagaimana memanfaat sesuatu yang bisa fungsinya sama tetapi tidak mengurangi dari kebutuhan yang utama gitu. Sama-sama aja nggak apa-apa kalau istilah direbus juga sama. Fungsinya apa? Sudah menghilangkan haus. Fungsi air kita di dalam tubuh 80% tercukupi. Misalnya galon Aqua satunya 24.000 lah kalau misalnya beli isulan. Kalau yang baru kan 30.000 lah. Dengan isulan misalnya cuma 7.000, berapa kali lipat itu? Kalau untuk konsumsi sendiri ya, kalau hajatan sih itu beda. Hajatan nggak tiap hari kan, paling juga berapa tahun, 10 tahun sekali atau berapa kali nanti atau hajatan dan lain. Itu wajar. Artinya apa? Memang sudah diperuntukkan. Kalau yang harus menggunakan isi ulang atau tidak, lihat kebutuhannya. Dan yang lain yang sejenisnya. Jadi nanti sama di rumah dengan ibunya juga bilangin, udah nggak usah terlalu, bukannya berarti apa? Bukannya contoh nih misalnya di sini ada yang tukang dagang,
wah gara-gara seminar Bu sharing, jangan aku jadi laku, maunya yang murah-murah. Bukan begitu, jangan khawatir lah, tenang. Ini ya, jadi membeli berdasarkan keinginan itu kurang baik. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti keuangan kita akan minus karena tidak sesuai dengan persentase yang sudah kita hitung. Coba berinvestasi. Kan Bapak mau menjelang pensiun, jadi tadi yang 3 di atas sudah kita lakukan. Investasi. Investasi gimana sih? Bukan uangnya masih pas-pasan. Atau nanti misalnya sudah punya pesangon, diinvestasikan langsung. Kenapa? Kalau enggak tadi banyak gangguan, yang minjem lah, yang apalah, mungkin Bapak. Nah ini dia. Tapi jangan untuk yang lain ya. Kita jangan pengen punya ibu baru lagi. Jangan ya. Biasanya suka gitu bapak-bapak tuh. Kita nggak punya simpanan apa-apa. Kita nggak tahu. Ya semoga sih sehat selalu gitu kan. Amin. Betul. Karena kehilangan pekerjaan itu, karena sudah pensiun misalnya, kita nggak ngerti pada saat hal tertentu kita harus mengcover, harus menutupi dari kebutuhan yang ada. Makanya harus punya dana darurat. Terus apabila kena musibah, tahu sendiri kan di Indonesia. Kalau di luar negeri mah bagus, bukan kali negara ya. Tapi kita harus bagaimana menyikapi dengan situasi dan kondisi. Kalau di luar negeri memang semua dijamin oleh negaranya. Karena pada saat kita bekerja, secara otomatis kita itu udah dipotong oleh perusahaan dan itu disimpan oleh negara. Kalau negara-negara di luar negeri itu seperti itu. Makanya kenapa orang pensiun atau tidak bekerja seolah-olah itu dibayar. Tetapi dari mana uang tersebut? Dari pada saat karyawan produktifnya itu aktif, itu dipotong dan potongannya itu besar. Jadi pada saat masa tuanya sama aja enjoy bahagia. Kenapa? Uangnya udah banyak, justru pengembangan usaha-usahanya itu sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan sehingga tidak diambil. Kalau pegawai negeri kan tiap bulan. Kalau swasta kan langsung diberikan pensiun tersebut. Tetapi dengan omnibus law jangan tanya lagi, hilang itu namanya BPJK. Semoga PSP tidak menganut itu ya. Amin. Jadi PKP tak omnibus law. Karena apa di situ menyengsarakan. Jadi berapapun kita bekerja, nilai pengalinya itu sama. Tapi kalau Undang-Undang 13 yaitu BPJK standarnya masih tinggi. Pengali dari upah saat kita menjelang usia pensiun itu seperti itu. Terus function not fashion. Jadi menurut dari ini bukan untuk kebutuhan yang kayak senang fashion gitu kan, cakep gitu kan, mahal, baju, sepatu, mobil, pokoknya perlainten lah gitu kan. Nah buat apa lah kemasannya ya apa ya, buat apa juga gak usah lah ya. Ada penting juga. Ada penting juga. Ya boleh, sekali-kali boleh lah, untuk tampil beda, nggak apa-apa. Kan untuk membahagiakan diri juga penting, betul. Tadi itu jangan klasifikasi dana darurat, tahu Pak? Apa yang tadi saya sampaikan? Jangan terlena sama saya, lupa lagi. Lupa ya? Klasifikasi itu dana darurat adalah salah satunya adalah untuk apa ya, karena kita tidak bekerja lagi, sehingga kita apabila kehilangan pekerjaan, kita punya dana yang lebih yang langsung bisa dipakai. Fungsinya di situ. Ataupun mempersiapkan dana darurat ini bisa disimulasikan sebagai berikut. Di sini memang masih ada yang muda, makanya saya tambahkan yang belum menikah. Kalau ini belum menikah, ada apa enggak? Enggak ada ya. Apa belum 2 kali? Jadi biasanya meninggal 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi dana darurat ini prosentasenya itu 3 kali pengeluaran bulanan untuk yang masih single atau belum menikah. Kalau sudah menikah tapi belum punya anak, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Itu dana daruratnya. Kalau yang sudah menikah memiliki 1 anak, 12 kali. Artinya apa? Lebih besar. Wah pusing bu, kayak gitu. Apa baik?
Enggak Pak, ini sebagai ancer-ancer, sebagai bagian kita mengontrol keuangan kita. Kalau enggak, ya udah cakadutlah keuangan kita. Dan pengeluaran bulanan adalah biaya di luar hutang atau cicilan yang wajib dibayar tiap bulanannya. Ini patokan kita Pak, ancer-ancer kita tuh dalam mengelola uang. Karena kita bicara dana darurat, kurang lebihnya teorinya itu seperti ini. Nanti pada saat kita sudah memasuki memang betul-betul terkumpul dana darurat itu besar loh, kayak nemu duit. Saya pernah menerapkan ini. Kenapa saya punya rumah kayak nemu duit, nemu rumah? Saya nggak sengaja dulu waktu muda, bukan muda banget sih lah. Artinya, saya dulu belum punya ilmunya lah, asal aja gitu ya. Pokoknya setiap bulan saya sisihin, hampir-hampir kayak gini gitu kan. Begitu tetangga saya mau jual rumah, dia butuh banget. Saya nggak mau cerita orang lain, cerita di sini aja. Rumah paket juga enggak. Dia tuh tujuan saya menolong, bukan saya riak, enggak. Ini hanya sebagai bahan perenungan atau contoh. Pada saat kita menyisihkan tiap bulan, anggap aja uang yang tadi ya, celengan gitu lah ya. Pada saat orang tersebut istrinya dirawat di ICU dan harus membutuhkan uang cash, ada obat-obatan yang gak ditanggung, padahal dia adalah polisi. Kurang apanya coba kalau kita bicara. Tetapi pada Allah alhamdulillah dia tidak punya uang, habis. Akhirnya Pak, yang saya memang nolong, saya udah bilang kok uang itu saya cash ada cair, saya kasihkan ke dia. Lama-lama kayaknya Pak udah saya kayaknya nggak bisa bayar rumah itu buat ibu aja. Coba, subhanallah ya. Artinya apa? Saya nggak punya uang aslinya, cuma saya ambil dari tadi tabungan yang tadi kebayar itu. Bu, minta tolong karena sehari itu 5 juta untuk di ICU. Kalau enggak gimana istri saya kan kasihan gitu kan. Saya pikir ya udahlah saya punya uang, masa dia sih nggak saya berikan. Allah maha pengasih, maha penyayang dan maha kaya. Insya Allah siapapun yang akan meringankan kebutuhan orang lain, kita pasti akan diganti. Percaya itu. Kalau nggak percaya, lakukan Pak, coba aja. Insya Allah. Kalau begitu kenapa? Saya bicara diri sendiri dan saya sudah melakukan. Kalau Bapak percaya, Bapak tiru aja. Kontan nggak langsung, emang semuanya dari kontan, tergantung amal perbuatan kita dan bagaimana Allah Tuhan Yang Maha Esa akan mengganti. Percaya aja. Insya Allah kok Pak. Akhirnya Pak, ya alhamdulillah jadinya nggak nego apa udah. Nah nanti kurang, udah cukup uang yang diberikan atas membantu untuk kebutuhan. Karena istri saya itu sudah tertolong. Udah, kalau dari siapa? Itu dari Yang Maha Kuasa. Udah diberi begitu saja itu rumah. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu semua sama bisa melakukan itu. Tadi caranya apa? Sisihkan uang untuk dana darurat tadi. Bapak Ibu sekalian itu jangan nggak pernah punya hitungan, jangan asal. Nanti bingung keuangannya. Istri saya mana ngerti, mana mau kayak gitu-gituan. Ajari. Bapak dan Ibu sekalian di sini udah belajar, mencoba memplannerkan keuangan kita supaya aman. Oke. Ini tadi selingan aja sih kalau lagi dapat bonus misalnya, atau pembagian SHU dari koperasi misalnya. Kan ada tuh tiap tahunnya misalnya dapat untung banyak dari koperasi, kan kayak uang kaget. Ingat, penggunaannya pun tetap harus memenuhi aturan atau kriteria persentase ini supaya apa? Kita menjaga uang ini masih jenisnya. Kan nggak semuanya harga juga sama mahalnya atau sama murahnya. Itu yang harus kita adjust, harus kita sesuaikan. Kembali lagi bicaranya sama siapa? Ya sama orang rumah. Biar orang rumah juga paham. Gimana nih apa naik? Ya jelas karena bahan bakarnya naik, pasti berpengaruh kepada sendi ekonomi yang lain. Nggak mungkin nggak. Itu udah memang hukum ekonomi begitu. Kenapa sih kalau mahal? Ya iyalah orang transportasinya naik, BBM-nya naik, salah siapa? Gak usah nyalain terlalu lebih karena ini kolektif. Jadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memanage, mengatur.
kondisi yang ada. Bukannya kita statis begitu, memang kelihatan statis, tetapi kita harus optimis. Optimis siapa ya? Harus. Siap. Kayaknya diri dulu lah Pak. Kayaknya mau bersama menikmati sedikit kita relaksasi ya. Ya, karena terus terang saya juga mengajari bagian K3 bahwa K3 sedikit ya, karena kita habis tadi melancarkan darah kita, bahwa kita juga harus relaksasi, tidak boleh duduk terus, tidak boleh juga posisi-posisi itu terus, itu juga nggak boleh. Jadi harus seimbang. Makanya kenapa saya ajak, tujuannya apa? Bapak tidak hanya jasmaninya saja yang harus kita olah, mental kita, psikologi kita, bahwa kita happy pada saat mengikuti acara seminar ini, supaya masuk juga apa yang saya sampaikan. Jadi imbang. Kalau tadi yang nggak mau ikut, sangat disayangkan. Luar biasa. Padahal apa? Enakan Pak ya? Enak. Nggak mau menikmati. Kalau yang enak itu dinikmatin Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita umur boleh bertambah, tapi jiwa dan raga kita tetap harus kita jaga keseimbangannya. Gitu. Gimana minum dulu sekali, nggak apa-apa ya, saya cuma mau minum. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari pagi jam 10 lebih kurang lebih yang saya sampaikan terkait dengan dana dan apa yang harus kita persiapkan menjelang pensiun, bahwa pensiun adalah bukan sesuatu yang menakutkan, bahwa pensiun adalah bukan akhir dari perjalanan hidup setelah kita berusia memasuki usia pensiun, tapi adalah usia di mana kita memasuki usia atau tatanan kehidupan yang baru dengan kebahagiaan tentunya. Ya, rambut boleh putih, tapi jiwa kita tetap bersih dan putih. Rambut boleh masih hitam, tetapi kita harus meninggalkan dunia hitam. Tetapi kita harus sama-sama bergandeng tangan, bersama-sama dengan sinergi manajemen, serikat pekerja, staf, karyawan sebagai bagian daripada kekeluargaan yang memang sulit untuk kita pisahkan. Itulah namanya arti persahabatan. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Kita tidak boleh euforia apabila kita mendapatkan uang yang secara tiba-tiba. Tetap kita menganut kepada prosentase bagaimana keuangan kita yang harus kita atur. Prosentasenya boleh ini, boleh tadi yang di depan, tergantung kondisi, kebutuhan, dan cicilan yang kita punya. Kita lanjut. Uang pensiun biasa ya, yang tadi saya depan sudah sampaikan. Ini bicara para teoretikal yang dari Universitas Maryland dan segala macam. Yang tadi bahwa mental kita pada saat memasuki usia pensiun dilarang berlebihan. Artinya kita sosok saja, biasa saja. Pahami diri sendiri, identitas kita. Boleh jadi sekarang ada jadi manajer, jadi supervisor, jadi leader, jadi karyawan biasa. Ada yang sudah menjadi pengusaha saat bersama-sama memasuki pekerjaan ke dalam pekerjaan kita. Tetapi apabila kita sudah memasuki usia pensiun, itu semua akan terlepas. Tidak ada nama lagi, oh manajer ini, oh supervisor bagian ini. Itu tidak terlabeling lagi di kita. Saat itu pula kita kadang menjadi sindrom. Kita menjadi orang yang rendah diri. Ini yang harus kita hati-hati. Pembekalan buat Bapak dan Ibu sekalian, tidak usah, walaupun secara psikologi itu ada di batin kita masing-masing. Jangan dibayangin dulu Pak, jangan dibayangin mulu di Bapak ini. Biasa aja, memang itu akan ada, akan terjadi, karena itu manusiawi. Jangan kemudian kita, aduh gimana, nggak ada yang manggil lagi aku Bapak manajer, nggak ada lagi yang manggil bos, ibu bos, apapun itu labeling, itu pada saat kita pensiun tidak akan lagi. Lalu bagaimana kita kalau seperti itu?
kita bercampur kembali ke masyarakat, kepada keluarga kita, kepada lingkungan di mana kita tinggal. Ada yang punya cita-cita mau pulang kampung? Ada juga mungkin barangkali ya. Banyak. Ini bagian daripada emosional yang seolah kita selesai, kita pensiun, kita selesai mengabdi kegiatan. Padahal bukan seperti itu. Bukan, sekali lagi. Kata-kata inilah yang harus kita menjadi bagian inspirasi kita, inspiring atau menjadi sebuah tatanan. Enggak, saya tidak berhenti. Saya memasuki hal yang baru yang saya harus bisa ngatur dan saya harus bisa membuat kehidupan saya lebih bahagia. Itu kata-kata itu. Jangan pernah berhenti atau berpikir, udah pensiun mau ngapain. Boleh sejenak itu karena realita yang terjadi, tapi tidak boleh berkepanjangan. Karena apa? Memahami identitas diri yang disebut tadi power syndrome itu banyak dialami oleh orang-orang yang tidak dibekali dengan seperti yang ada sekarang ini. Kita tepuk tangan, yakin bahwa kita tidak mempunyai power syndrome setelah pensiun. Bapak sekalian, kita tidak boleh power syndrome. Kita tidak boleh berkecil diri. Kita harus tetap semangat, apapun yang terjadi. Kemudian membangun hubungan dengan orang lain. Ya, mungkin biasanya kita kayak orang gak kenal tetangga, boro-boro pengen riuh. Memang tugas kita selama bekerja, selama kita melakukan tugas sehari-hari di perusahaan yang kita sekarang ini bekerja, memang kurang sekali. Walaupun hitungan dalam sehari itu 24 jam, yang katanya 8 kali 3, 24 itu 8 untuk apa? Bekerja. Tetapi nyatanya juga sudah lebih dari 8 jam. 8 jam lagi untuk apa? Untuk keluarga atau bersosialisasi. 8 jamnya lagi untuk apa? Untuk keluarga misalnya. Tapi apakah itu semuanya normal-normal saja? Tidak pasti. Semuanya tidak berjalan dengan normal. Bahkan bisa jadi kita 50% kita waktunya di pabrik. Bisa jadi kita mungkin tidak seimbang ya dari persentase itu. Kenapa? Memang itu kenyataan bahwa umur kita, tenaga kita saat ini sedang dibeli oleh perusahaan. Ya rumusnya memang begitu, namanya kerja dibayar oleh perusahaan seperti itu. Tapi jangan khawatir bahwa saya dengan hubungan dengan orang lain kita seperti terganggu. Oh no, tidak. Jika kita bisa mengatur 8 jam yang tadinya dengan keluarga atau dengan masyarakat, kita bisa berlebih apabila kita memasuki usia pensiun. Artinya apa? Kebahagiaan itu akan timbul dan akan nampak pada kita semuanya. Tidak ada kata-kata orang pensiun itu menjadi orang yang minder. No, tidak. Tidak boleh power syndrome. Hubungan orang lain justru akan lebih baik. Yang tadinya mungkin nggak ngerti, oh ternyata yang belah sana rumahnya Bapak Arif, Ibu Endang, yang ternyata dia jualan ini bisa juga ya enak, bisa juga misalnya Bapak Budi atau Bu Tini, ternyata dia orangnya ini ya tukang urut, baik, terus bisa kita sambungkan nanti relasi apa dari tetangga kita, sekeliling kita yang bisa kita jadikan kerjasama. Mulai kita menjalin dari sekarang pun boleh. Kalau yang kemarin belum, boleh. Kan udah jelas kita mau pensiun. Ngapain juga gitu. Bagilah yang tadi 24 jam tadi kita mulai. Kita terserah talenta kita apa. Kita kira saya pantas di mana ya? Posisi saya itu apa kalau saya nanti nggak bekerja? Gitu. Kita udah mulai meraba, walaupun telat, enggak telat. Insya Allah enggak. Sesuatu bisa terjadi tiba-tiba, sesuatu itu bisa terjadi secara otomatis jika kita memang bersungguh-sungguh. Oke. Fokus pada tujuan hidup. Setelah kita pensiun kan nggak kerja di pabrik, tapi hanya pindah posisi, pindah kegiatan, pindah melakukan berhubungan bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara.
yang dulunya mungkin jarang kita bersilaturahmi dengan keluarga kita. Kemudian biasanya nyambung karena Allah udah mengatur. Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah mengatur perjalanan hidup kita. Di lalahnya tuh ada silaturahmi ini misalnya. Iya kebenar. Kita dulu bilang apa waktu kerja misalnya. Pernah dulu saya bagian ini. Bisa nih nggak? Bisa yang gara-gara silaturahmi itu menjadikan rezeki. Bisa mendatangkan sebuah pekerjaan. Itu ada. Percaya bahwa kehidupan itu sudah teratur, diatur, dan menemukan garis hidup kita nanti. Jadi nggak usah khawatir. Oke? Fokus pada tujuan hidup kapan setelah pensiun. Ya tadi introspeksi kita, kemampuan kita kira-kira apa? Kalau Bapak tadi yang saya sampaikan mungkin, saya kebetulan di kampung punya kebun. Kebun selama ini nganggur, nggak diapa-apain. Punya empang cuman ya ikan liar gitu, ikan betik atau ikan lawar sepat doang gitu kan misalnya. Manfaatkan itu lahan. Karena apa? Ya tadi pada dasarnya kita hanya pindah fase kehidupan yang baru kita mulai. Udah coba kasihlah ikan ternak misalnya apa, atau peternakan, atau mungkin kalau yang misalnya sudah buka kelontong warung diperbesar. Bisa juga misalnya HP Bapak ini Abdurrahman kan bagus, bisa buat online, bisa juga kasih istrinya ngapain Bapak mau anak siapa, udah selesai, dan gak usah kayak asistennya dagang ini online misalnya, yang punya warung misalnya, atau mungkin pernah makan di warungnya siapa, dia punya koperasi PSW yang sekarang ada. Itu juga potensi mau menyumbangkan apa misalnya. Kalau memang masih bekerja kelihatannya memang sulit karena tadi fokus pada kegiatan dan tujuannya itu mau ngapain. Karena terpecah tadi memang Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah membagi rezekinya tidak akan tertukar. Makanya kadang-kadang orang yang bercabang kurang maksimal. Kenapa? Ya itu pada dasarnya rezekinya sudah diatur. Memang mungkin sukses, sudah punya A, B, C, D, F. Tapi secara totali, secara keseluruhan biasanya belum mencukupi kepada apa yang diharapkan. Misalnya targetnya omset 100 juta, padahal dia masih bekerja, hanya mungkin mengelola A, B, C, D, F. Totali dia punya rezeki sudah diatur bahwa dia itu 100 juta tapi dibagi untuk ini. Jadi nggak maksimal. Ini sih katanya ya yang pernah saya diskusi. Itulah yang namanya rezeki tidak tertukar. Sudah ada bagiannya masing-masing. Cuman kita menjemput dan melakukannya itu ya sesuai dengan kapasitas. Nggak boleh berlebihan juga. Tenaga kita juga kan terbatas. Nggak bisa juga tenaga kita berlebihan. Karena kalau berlebihan kita juga nanti akan cepat sakit. Tidak happy lagi dong, buat sakit, berobat, belum tidak enaknya. Selalu berpikir positif. Jadi orang pensiunan kan ada lagunya ya. Kata siapa orang pensiunan itu tidak produktif? Justru kalau Bapak dan Ibu sekalian lebih produktifnya lagi, fokusnya apa? Bisa lebih besar output atau omsetnya. Kayaknya Ibu ngomong enak banget deh. Ya ngomong memang, tapi kan saya ngomongnya berdasarkan dari apa yang sudah dilakukan para pakar dan beberapa praktisi. Kurang lebihnya seperti ini gitu. Ya kalau mau coba kan pensiun dulu, saya belum pensiun, belum tahu gitu kan. Tapi insya Allah sih sudah ada gambaran. Kalau misalnya di sini ada jadi Pak Ustadz, ada yang biasa ngaji misalnya, itu potensi satu. Dia itu sudah beribadah, mengaji, ngajarin ngaji, di tetangganya boleh. Anak-anak yang memang kurang gurunya misalnya nggak ada, boleh Bapak dan Ibu sekalian, nggak apa-apa ikut ngajar ngaji atau yang lain, boleh. Stabilitas keuangan stabil, mental stabil. Jadi pada memasuki usia pensiun atau setelah pensiun pun, yang nomor satu adalah mental. Bagaimana menjaga mental kita stabil? Tadi jangan lupa bahagia. Tadi saya suruh bahagia, Bapak ada yang malu-malu.
Jangan malu-malu, nanti malu-maluin. Ya kan ya Pak ya? Bapak aja nggak malu ya Pak ya? Biasa aja, naspen lah. Jadi pada saat dalam satu hari, kata psikologinya, kita memang bekerja fokus. Setelah bekerja itu, kadang kita kesel, marah, baik yang di tempat kerja maupun di rumah atau siapapun. Apabila kita senang, energi kita yang keluar adalah senang, otak kita menginstruksikan, kan sebenarnya dari otak. Kalau kita bahagia pada senang, kita senang, semuanya itu jadi nggak masalah, semuanya hilang. Jadi jangan lupa bahagia kunci nomor 1. Apalagi sudah tidak bekerja secara kantoran, itu malah harus bahagia terus. Lah kok gitu sih Bu? Kita tahu sendiri. Enggak kayak gitu. Jadi bahagia itu sederhana katanya, tapi ada juga bahagia yang mahal. Bahagia mahal gimana sih? Kata Bapak bahagia mahal apa murah Pak? Murah, contohnya Pak? Tuh, bahagia itu murah, ketawa aja bisa bahagia. Tuh, ya hari ini bisa bahagia. Coba kalau misalnya nggak bareng-bareng kayak gini, nggak mungkin bisa sama-sama ketawa bareng. Memang salah satu senang kita bekerja atau berkumpul seperti ini, ya kita memang happy. Orang hidup nyari apa sih? Nyari duit. Setelah nyari duit, duitnya buat apa? Senang-senang, tapi senang-senangnya harus kita bagi tadi. Kembali lagi kepada prinsip ekonomi persentase pembagian. Bagiannya ada tadi berapa persen buat kita Pak? 10%. Banyak tuh ternyata kan. Nah, tadi selanjutnya yaitu saya ulangi sekali lagi, tentukan tujuan dan keadaan finansial kita. Kembali lagi saya mengingetin. Kemudian disiplin dalam menabung. Kalau kita lupa nabung sehari, seminggu berarti kita harus dirapel. Prinsipnya gitu. Kalau kita lupa terus, ya lupa. Dan kemarin nggak nabung. Walaupun sekecil apapun, usahakan nabung. Kalau misalnya hari ini 100 rupiah, enggak, 2 hari enggak, berarti dalam seminggu harus 500 rupiah. Udah pokoknya gitu, ikutin. Kalau kali ini banyak lupa apa sengaja, saya nggak tahu. Kembali. Sengaja kalau di sini kalau lupa, mau sering lupa, dilupain walaupun goceng itu lewat. Bapak ini udah ngakuin. Saya kembalikan kepada aturan tadi. Jadi nggak boleh lupa, tetap harus disiplin. Kan di sini kuncinya disiplin dalam menabung dan berinvestasi secara baik, teratur dan sejak dini. Camkan yang ini, walaupun kecil, walaupun dari 10%, nggak apa-apa 10%-nya dari berapa juga kan nilainya ada, daripada nggak sama sekali. Pokoknya saya permisi cobain tadi yang saya sampaikan. Dicoba, baru bilang sama ibunya atau anaknya juga sekalian juga nggak apa-apa diajarin. Nah, kamu kasih uang jajan dari mama kamu berapa? Sisakan, jangan habis untuk jajan semua. Belikan celengan. Ceritain dia tumpah. Kalau yang masih punya anak kecil ya, yang masih dewasa juga nggak apa-apa ya. Kasih celengan nanti, kalau ini dibuka, kamu pengen sesuatu, pasti bapak akan tambahin yang lebih banyak. Tapi kalau nggak dibikinin semaunya, anak tidak akan disiplin. Gerak, nutrisi, oksigen dan saluran semuanya reproduksi kita itu apabila kita bekerja beraktivitas normal, insya Allah normal. Tapi misal kita contoh makannya tiap hari nasi uduk terus, sayurannya gak ada, biasanya uduk terus misalnya. Terus akhir itu karbohidrat nih semuanya ya, saya sedikit cerita. Karbohidrat semuanya di situ. Biasanya kebanyakan karbohidrat itu ngantuk, kita tidur.
tidur, numpuk terus periode seperti itu, seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Yang timbul apa? Serat kita kurang. Kemudian buah mungkin juga jarang, paling banter pisang misalnya contoh. Karbohidrat yang kebanyakan berubah menjadi gula. Gula karena kita tidak beraktivitas, tidak berolahraga. Bilang tadi cuma bangun sebentar aja gak mau. Coba itu, padahal itu kan gerakin. Saya kelihatan loh tadi cuma begitu doang. Nah itu akan disaplai, akhirnya apa? Gula menumpuk. Kalau bersering-sering seperti itu akhirnya apa? Kenapa banyak penyakit gula? Diabetes. Betul, diabetes mellitus. Kalau sudah kena penyakit gula, gula itu adalah ibunya penyakit. Kalau sudah situ, insulin atau reproduksi kita sudah tidak berfungsi dengan normal, itu semua akan terganggu. Ujung-ujungnya apa? Kalau dia udah parah, harus nyuntik. Nyuntik itu udah duit, mana ada ditanggung sama BPJS? Gak ada. Kalau pengen hidupnya lebih lama maksudnya. Kalau pasrah ya sudah, itu mah tinggal nunggu gitu. Tapi kita wajib ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya tadi, keseimbangan, mulai pola hidup sehat. Olahraga walaupun jalan kaki, Pak jangan main badminton yang berlebihan. Udah usia seperti ini nanti kecaplak repot. Biasa aja jalan, olahraga yang kayak gitu tadi itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Terus sepeda nggak apa-apa. Yang jelas kita mengeluarkan keringat. Karena apa? Saluran kita harus dikeluarkan. Saya punya teman, dia manajer loh, nggak ngomongin ya. Kementang-mentang dia enak posisinya, kerjanya duduk mulu. Akhirnya apa? Allah adil. Yang saya kan anak buahku kerja ke sana kemari. Akhirnya apa? Ambilin dia sampai sekarang nggak masuk-masuk. Tuh. Makanya, emang dikira duduk doang enak? Ya, duduk doang juga nggak enak. Tidur mulu juga nggak enak. Pusing. Tidur kebanyakan juga tidak baik. Tidur setelah asar, boro-boro itu tidak baik, tidak bagus. Setelah subuh juga nggak baik. Jadi imbangilah olahraga, makan sayuran, buah. Karena lebih banyak buah dan sayur itu lebih baik. Karena memang usia kita memang udah usia yang harus yang seperti itu. Susu, boleh susu. Susu wajib lupa. Buat bapak-bapak wajib. Mohon maaf, waktunya belum tadi. Sehat Pak, betul. Nah, nih usaha pasca pensiun. Ini tadi kita ngomongin pada saat kita masih punya gaji, punya uang mendadak harus gimana, terus memasuki usaha pensiun seperti apa, termasuk mental dan psikologi kita. Lalu pasanya apa? Inilah menikmati masa pensiun. Kira-kira ada 11 ide usaha yang bisa Bapak dan Ibu sekalian coba. Ya, apakah boleh saya minjem ke bank? Bapak, tadi kan ada persentase ya, yang dimana uang Bapak nanti yang diterima kira-kira berapa ratus juta. Kemudian planner tadi, persentase tadi, kan Bapak akan melakukan bisnis ke bank untuk nambahin kontrakan atau apa beli tanah ya misalnya. Nah dari uang tersebut setelah dihitung persentasenya kira-kira itu menyisakan, jangan dihabisin semua Pak. Kalau menurut saya uang pensiun tadi jangan dihabisin, itu dihitung persentasenya memadai atau tidak. Bisnisnya itu ngapain, beli tanah mau buat apa? Kalau beli tanah doang terus langsung kontrakan, terus cukup uang untuk modal kontrakan dan udah pasti kira-kira yang mau kontrak itu ada. Contoh, beli tanah kontrakannya atau beli kontrakannya adalah yang dekat kawasan misalnya. Potensi orang kontrak dekat kawasan lebih banyak dibanding Bapak misalnya beli di CPL sono. Siapa yang mau kontrak? Contoh. Terus misalnya di dekat area pendidikan, misalnya universitas, misalnya ada kontrakan yang mau dijual, uangnya Bapak cukup. Memang di situ tuh biasa orang kontrak, nggak apa-apa. Artinya apa? Itu udah jelas potensi uang ataupun kontrakan itu akan bakalan ada yang kontrak. Jangan beli asal, tapi entah ada yang kontrak atau enggak, itu uang Bapak mandek atau tidur.
Itu nggak bisa jangan. Apakah itu termasuk investasi bukan? Sebetulnya sama investasi. Investasi pun harus dihitung tadi likuiditas atau kecairannya uang Bapak kembali. Uangnya bisa kembali lagi dalam waktu cepat nggak yang tadi diinvestasikan? Kalau dalam waktu cepat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas, yang bisa investasi, boleh sih investasi nggak sia-sia. Tapi nilai uang itu menjadi uang kembali dalam waktu yang cepat itu lebih baik dibanding uang yang diinvestasikan tapi entah kapan. Yang mendingan yang ngalet aja, yang pasti-pasti aja. Contohnya tukang cukur mending, ya kan? Bapak simpan dulu duitnya, cari nanti potensi yang mungkin bisa. Jadi dalam waktu memasuki pensiun ini, Bapak itu seperti orang kayak pesawat terbang, mau ancang-ancang sebetulnya. Ancang-ancang Bapak tuh mau ngapain? Lihat kiri kanan yang potensi. Kalau Bapak tadi udah terus terang, makanya kenapa saya nanya, skill apa yang dimaksud? Potong rambut dimulai dari sekarang. Bapak juga dari cukur sampai gundul misalnya, apa-apa. Gratis soalnya ya. Terus nggak apa-apa, mulai di-share, dipublikasikan. Kalau yang investasi tadi, saran saya adalah nilainya yang cepat kembali uangnya Pak. Boleh sih, nggak dilarang. Tapi investasi yang mudah. Mau franchise misalnya, boleh. Tapi ingat, franchise kan pasti bayar tuh, ada uang yang dikeluarkan. Berapa return of investment, berapa pengembalian uang yang kembali pada saat uang kita ditanam. Cepat atau lambat, bisa diprediksi dalam waktu berapa lama? Sampai setahun kan? Hanya 6 bulan misalnya udah bisa, bahkan misalnya 3 bulan lebih pendek atau 2 bulan, bahkan misalnya 1 bulan lebih cepat, itu lebih baik. Seperti itu teorinya Pak. Cukup bisa dimengerti ya. Terima kasih.